Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, Tuan Ketua DKM dan staf-stafnya, para hansima. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Segar waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras, sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu mengajar minggu pagi. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule mungkin masih teringat dengan di pikiran kita. Dengan ingat yang segar, minggu kemarin kita bahas masalah makan haram, uang haram. Jadi begini Pak, kalau dikatakan di dunia ini udah gak ada halal sama sekali, itu salah. Lalu bagaimana? Kita lihat nih, qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumini fid dharain. Amin. Wal halalu kasirun. Sebenarnya halal itu banyak. Wakeh halal itu. Walaisa 'alaika an tatayaqqana biwatil umur, cuma enggak harus menyelidiki. Dari mana kamu? Tanya sama pedagangnya. Dari mana ini? Oh, saya kulak belanja di sono. Sono disamperin. Dari mana ini? Ya enggak sampai segitunya. Ya. Enggak sampai segitunya. Enggak sampai jelimet. Bal 'alaika, terus bagaimana antahtariza mimma ta'lam anaku haram. Apa yang kita ketahui kalau memang benda itu, barang itu, duit itu haram, ya kita jauhi. Yang jelas-jelas saja, yang pasti-pasti aja. Nanti disebutkan mana uang pasti, mana uang yang enggak pasti. Autadunu, atau yang pertama ini kita tahu dengan pasti ini haram, ya kita jauhi. Yang kedua, kita menyangka haram. Belum pasti haram, tapi menyangka haram. Ini menyangka haram donan dengan persangkaan, tapi disertai dengan bukti-bukti dan yang signifikan, yaitu kita nanti itu dijauhi. Ya. Lah sekarang diperinci mana yang pasti haram, mana yang setengah, yang persangkaan haram. Amal maklum fadohirul. Kalau yang maklum ya jelas, hasil curian, hasil rampokan, hasil begalan, hasil korupsi, hasil yang jelas ya jelas. Wa amal madun, tapi yang tersangka sebetulnya di sini ada bisa disebutkan langsung, kalau tapi don dulu baru pasti. Kalau disebutkan pastinya, wa minal haramil mahdi, disebutkan bahwasanya haram yang pasti haram. Ma yuqal min auqaf min ghairi syatil waqif, harta yang dimakan dari wakafan, tanah wakafan. Jadi kalau pewakaf memakan Pak Haji mewakafkan tanah ini, tanah wakaf untuk musola, ya gak bisa dibuat pos kamling. Dibuat madrasah ya gak bisa. Musola ya musola. Kalau wakafnya madrasah ya madrasah, wakafnya masjid ya masjid. Gak bisa terus yang dipasrai tadi sakarepe dhewe, ya mengelola bukan semestinya. Wong yang maunya Pak Hajinya suruh bangun masjid kok dibangun gerdu. Oh gerdu Pak? Iya, dibangun pos ronda. Maunya yang ngasih tanah itu masjid, dibangun posko-posko pemuda TJ. Apa pemuda TJ yang tak jelas? Seragamnya belontang-belonteng, ada belontang-belonteng ireng, ada belontang-belonteng hijau, ada belontang-belonteng abang. Itu maksudnya apa? Ya ini jelas haramnya itu. Faman lam yastagil bitafaqquh fama yakhuduhu minal madaris haram. Kata Imam Ghazali. Ini pesantren, yayasan. Lah ini guru bukan, pengajar bukan, murid bukan, sekretaris bukan, bendahara bukan, ketua
terus makan harta dari situ nggak bisa, haram hukumnya. Itu masalah. Masjid umpamanya, tua DKM bukan, sekretaris bukan pengurus, ya bukan pengurus, bukan apa, tapi ikut makan uang masjid umpamanya. Marbot masuk, maksudnya masuk anggota, berhak dia. Mualimnya masuk, nah ketuanya ya dicor gak apa-apa, yang penting ada catatannya kan ya begitu. Nah ditahan-tahan buat apa? Bukan duitnya sendiri. Umpamanya ketua yayasan, ketua apa. Yang penting ada catatannya yang jelas. Nah ini yang dimakan seperti gak boleh. Dan masuk dosa besar. Jadi yang guru-guru di yayasan yang makan uang yayasan, dia bukan apa-siapa. Bukan siapa-siapa. Umpamanya murid juga belajar, cuma keluntung, mangan turu, gak bisa. Fama yakhudhu min ismi sufyah. Mungkin orang itu pakai atribut agama. Tapi bukan orang agama, cuma atributnya doang. Sehingga orang lain menyangka, wah ini orang soleh, wah ini wali wil atau wali kukun umpamanya. Lah ini apa yang dimakan itu dosa. Wong dia bukan ustaz toh. Bukan kiai, cuma pakai atribut kiai. Tuh. Loh Pak, di Malang itu Pak ada namanya wali pasbur. Wali pasar burung. Wali pasbur. Sebetulnya ini sempat viral orang ini. Sebetulnya dia tukang parkir. Tukang parkir tapi pakai gamis, pakai imamah. Jenggotnya juga meyakinkan. Tasbihnya itu dikerek pakai kerekan sumur. Tukang parkir. Kita manggilnya wali pasbur. Wali pasar burung. Tapi dia gak ngaku-ngaku, nggak apa-apa. Mau dia gak ngaku-ngaku tokoh agama, untuk tukang parkir kok. Ya apa. Tasbihnya segini-gini loh. Kayak pinang loh. Itu mah ada 200 butir lebih. Mau pakai kerekan sumur begini loh. Tapi tukang parkir. Begitu ada motor datang ya diparkirin, habis itu wirid lagi dia. Nah, saya berkali-kali, 2 kali atau 3 kali parkir di situ. Saya boleh Pak ya muter tasbihnya? Oh silakan Bib, puter. Ya kemeringet tuh, mau panjang. Akhirnya sumur ya, itu ceritanya gitu. Wali pasbur, wali pasar burung. Ini yang pasti-pasti aja. Jadi dana penyelewengan dana itu dosanya seabrek-abrek. Yang kedua, yang tersangka haram. Wa amal madun bi alamatin malu sultan, uang pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, podo ae. Sama aja, Pak. Wa umal, uang pejabat-pejabatnya itu enggak haram, cuma tersangka haram. Malah zaman dulu ulama-ulama zaman dulu itu enggak mau, Pak. Kalau kena bantuan pemerintah enggak mau. Loh kenapa? Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, karena pemasukan uang pemerintah itu pajak pelacuran, pajak minuman keras, pajak kasino, perjudian. Kan ya begitu, campur baur. Uangnya ini campur baur, masalahnya di situ. Orang tidak bisa menggeser ini delta seberapa kekuatannya. Kenapa? Tetap itu dipertahankan, pajaknya besar. Sebagai income pemerintah daerah. Ya, itu loh masalahnya. Itu. Jadi kalau zaman dulu Pak ya. Itu ya kiai-kiai yang warok gak mau nerima bantuan pemerintah termasuk Masjid Pancasila. Dulu kan ada Masjid Pancasila nih. Itu gak ada yang sholat di situ. Zaman dulu. Lah kalau sekarang rebutan, Pak. Rebutan minta bantuan. Dengan janji manut. Tahu manut? Nurut. Ya, yang sini membutuhkan, ini juga iya. Kasih umpan, mau bantuan kamu, nurut kamu. Ayo ikut bendera saya umpamanya, nurut bantu. Iya karena butuh, ya karena stain itu. Itu ceritanya begitu, Pak. Makanya dikatakan di sini, wama termasuk uang tersangka haram, malum malaka sebalahu ila nihaya. Harta dari yang dihasilkan jam berapa ini? Harta yang dihasilkan
Orang yang nggak punya pekerjaan kecuali nihaya. Nihaya itu bengak-bengok. Bisnis jerit histeris. Jadi bisnisnya memang spesial. Begitu ada orang mati, dia didatangkan, wah bengak-bengok udah. Iya, bisnisnya nihaya, bengak-bengok. Jadi kesannya orang matinya orang hebat. Karena banyak yang menangisi, ya banyak yang meratapi. Itu. Kedua, Bai'ul Khamr. Mungkin penjual minuman keras. Riba, rentenir. Bapak kalau ke Bintara, itu kampung-kampung di sini bangling dilarang masuk. Bangling bukan singkatan bangkeling, tapi bang keliling. Ya kalau bang keliling kan kasihan orang yang kulitnya kurang cerah kan tertuduh di situ kan. Bang keling maksudnya. Ya bang keliling itu. Ya. Oh mazamir. Mazamir itu seruling ini kobra atau seluring kobra. Nah itu gak boleh Pak. Wa ghairu dzalika min alatil lahwi muharramah. Termasuk ini pandangan orang dulu. Imam Ghazali ini sampai sekarang kan kira-kira 900 tahun loh Pak, hampir 1000 tahun Imam Ghazali ini. Ya zamannya dia dengan zaman kita beda ini alat-alat muharraman. Nah, mungkin Imam Ghazali kalau hidup masa sekarang bisa mati berdiri Pak. Lihat keadaan manusia itu. Ini aja di zamannya tahun 5 Hijri 500 Hijriah sudah kayak begitu, alatul lahwi ada, musik-musik. Nah, musik dulu kan enggak kayak musik-musik sekarang. Lah, fa in man alimta atau orang yang tertuduh hartanya haram, tersangka. Yang bisnisnya ya dia punya usaha air isi ulang. Tapi terkenal dia bandar apa? Bandar togel. Terkenal loh, internasional bahkan. Bandar togel internasional. Cuma punya usaha isi air ulang. Lah itu kalau pandangan fikih masih boleh. Mungkin dari hasil yang air ulang. Tapi kalau pandangan Imam Ghazali nggak bisa, itu tertuduh. Apalagi air ulangnya jarang laku. Sehingga ekonominya kan nggak berputar, sering tutup. Tapi kok kayaknya melimpah ya, kebanyakan kan jadi hasil itu ceritanya. Lah, apa bagaimana? Jadi kesimpulannya fa inna man alimta ana aksara mali haram qad an famata hudu min fi yadi. Kalau memang bisnisnya kebanyakan haram, kalau kamu bisa menghindari, hindarilah. Kenapa? Sebagai hati-hatinya. Apalagi kalau yang didapati dari pihak haram, ini kan dua nih, bisnis haram, bisnis halal. Halalnya langka. Ya kayak itu usi ulang tapi sering tutup, sering nggak laku umpamanya. Makanya galonnya ada encuknya, tahu encuknya? Tahu encuk? Iya itu. Lah ini haram Pak, karena lebih condong ke situ. Jadi pandangan Imam Ghazali lebih banyak haramnya. Kenapa? Ini persangkaan. Jadi sudah dibagi dua, nggak usah jelimet-jelimet ya enggak. Cuma ada yang pasti penyelewengan, semua penyelewengan dana itu dosa. Ini yang pasti. Ada yang tertuduh. Kenapa? Pengambilannya gak jelas. Dari pajak-pajak yang positif ada, tapi juga campur pajak negatif itu jadinya. Gak punya pekerjaan kecuali bengak-bengok. Lah bengak-bengok kan boleh Pak? Kan gak boleh bengak-bengok. Jual homer, ya jelas. Rentenir, jelas itu. Ya, tersangka tapi 99% banyak haramnya, mazamir, seruling kobra, segala macam. Jadi kalau sudah ketahui begitu, ini jauhilah. Lalu bagaimana tindakan kita? Ya, nanti ada lagi Pak, kapan? Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.